Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sambil menunggu tibanya waktu subuh dan menunggu saudara-saudara kita yang lain untuk tiba di masjid guna melaksanakan sholat subuh berjamaah, seperti biasa saya akan membacakan fadlilah Ramadan yang terdapat dalam kitab Fadlul A'mal yang ditulis oleh Syekhul Hadis Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahmatullah alaih. Bismillah. Bersikap lemah lembut kepada bawahan. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan semangat agar para majikan hendaknya meringankan para pekerja mereka selama bulan Ramadan, karena bagaimanapun juga mereka sedang berpuasa. Banyaknya beban pekerjaan yang diberikan kepada mereka akan menyulitkan puasa mereka. Apabila pekerjaan terlalu banyak, mereka tidak menambah jumlah pekerja. Hal tersebut hanya berlaku bila para pekerja berpuasa. Sedangkan para pekerja tidak berpuasa, maka tidak ada perbedaan baginya antara bulan Ramadan dan bulan lainnya. Merupakan suatu kezaliman dan sangat tidak punya malu jika majikan sendiri tidak berpuasa, lalu tanpa rasa malu yang membebani tugas yang berat kepada para pekerjanya yang sedang berpuasa. Bahkan jika pekerja menjadi terbengkalai karena puasa dan sholat, maka para majikan itu memarahi mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa saya'lamu alladziina zalamu ayyu munqalabin yanqalibun. Dan orang-orang yang berbuat zalim akan mengetahui kemanakah tempat mereka akan kembali, yaitu neraka Jahannam. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 227. Kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita memperbanyak 4 amalan pada bulan Ramadan. Yang pertama, memperbanyak bacaan kalimat thayyibah, sebagaimana disebutkan di beberapa hadis bahwa kalimat tersebut merupakan zikir yang paling utama. Dalam kitab Mishkat, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri rahmatullah alaih radhiyallahu anhu meriwayatkan, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikanlah aku suatu kalimat yang dengannya aku dapat mengingatmu dan berdoa kepadamu." Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Musa alaihissalam berkata, "Ya Allah, kalimat ini telah dibaca oleh semua hamba-Mu. Aku menginginkan kalimat yang khusus." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Musa, apabila 7 lapis langit serta penduduknya, yaitu malaikat, dan 7 lapis bumi serta isinya diletakkan di atas satu sisi timbangan, dan kalimat thayyibah diletakkan di atas sisi timbangan yang lain, maka kalimat ini akan lebih berat." Hadis lain menyebutkan, barang siapa mengucapkan kalimat ini dengan ikhlas, maka pintu-pintu langit akan langsung terbuka untuknya dan tidak ada yang dapat menghalanginya sampai arsy Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya, orang yang mengucapkan kalimat itu menjauhi dosa-dosa besar. Sudah menjadi sunatullah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan sesuatu yang menjadi keperluan umum manusia. Kita dapat melihat bahwa ketentuan ini berlaku di seluruh
Apabila kita memperhatikan keperluan pokok di dunia ini, misalnya air yang diperlukan setiap insan, maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memudahkan manusia memperoleh air. Sedangkan benda kimiawi yang kurang diperlukan secara umum, Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dalam jumlah yang sedikit sehingga sulit diperoleh. Demikian juga kalimat thayyibah merupakan zikir yang paling utama. Dalam berbagai riwayat hadis dapat diketahui tentang keutamaan zikir tersebut melebihi zikir yang lain. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan seluruh manusia untuk memperolehnya. Siapapun yang terhalang mendapatkan keutamaannya berarti ia telah celaka. Begitu banyak hadis yang menyebutkan keutamaannya, namun untuk meringkas risalah ini saya tidak menyebutkan semuanya. Kemudian yang kedua, dalam hadis di atas yang perlu diperbanyak pada bulan Ramadan adalah istighfar. Banyak hadis yang meriwayatkan tentang keutamaan istighfar. Sebuah hadis menyebutkan barang siapa beristighfar sebanyak-banyaknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan keluar untuknya dari semua kesulitan dan akan membebaskannya dari segala duka cita. Ia akan memperoleh rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam riwayat lain, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap manusia berbuat dosa dan sebaik-baik manusia yang berdosa ialah yang selalu bertaubat. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika seseorang berbuat dosa, sebuah titik hitam akan melekat di hatinya. Jika ia bertaubat, titik hitam itu akan hilang. Jika tidak bertaubat, titik hitam itu akan melekat di sana. Setelah itu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati kita agar memohon dimasukkan ke surga dan diselamatkan dari neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu mencurahkan rahmatnya kepada saya dan anda sekalian. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.